Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya Tommy Yuda Pratama bersama teman saya Rani Kamilani akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Marianti LV. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Baiklah, langsung saja yang pertama itu ada pengembangan instrumen. Nah, di sini ada 3 poin pengembangan instrumen. Yang pertama itu ada teori pengembangan instrumen. Nah, pengembangan instrumen penelitian merupakan suatu penentuan sampai berapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Nah, dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan instrumen penelitian belajar, sangat penting dan ikut menentukan mutu belajar ketika alat instrumen disusun atau diciptakan. Misalnya, sebuah daftar observasi, suatu pedoman interview, dan suatu naskah tes. Bisa berupa pilihan ganda, esai, maupun isian singkat. Nah, ada poin kedua itu ada instrumen tes. Instrumen tes mempunyai peranan yang sangat penting. Karena dengan adanya instrumen, mutu suatu penelitian dapat diketahui. Jika instrumen yang dibuat memiliki kriteria yang baik, maka mutu penelitiannya juga baik. Begitupun sebaliknya. Hal ini mudah dipahami karena instrumen berfungsi mengungkapkan suatu fakta menjadi suatu data. Sehingga jika instrumen yang digunakan dalam penelitian mempunyai kualitas yang baik, dalam arti valid dan reliable, serta memiliki tingkat kesukaran, daya beda, dan distractor atau pengecoh yang baik, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sesungguhnya, atau keadaan di lapangan. Nah, yang ketiga itu ada instrumen non-test. Nah, instrumen non-test adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, teknik evaluasi non-tes ini berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Macam-macam instrumen non-tes ada bisa berupa observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, inventory, kepribadian, dan teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Baiklah, selanjutnya itu ada analisis kualitas instrumen. Nah, di sini yang pertama kami akan bahas tentang validasi logis. Nah, validitas logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Nah, kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Maka, untuk menguji dan melakukan validasi, kami meminta kepada 2 validator, yaitu Ibu Yeni Karlina, SPD, dan Fitri Ningsih, SPD. Nah, berdasarkan hasil validasi oleh kedua validator, diperoleh beberapa hal terkait instrumen tes yang kami buat. Nah, yang pertama itu pada soal pilihan ganda terdapat beberapa perbaikan, seperti pada nomor 3, yaitu terdapat kesalahan pada perintah soalnya. Nah, yang kedua itu kemudian pada nomor 9 uraian, validator mengatakan bahwa soal tersebut kurang cocok untuk anak SMP kelas 8, namun masih layak untuk diuji cobakan. Nah, yang selanjutnya itu ada instrumen non-test. Untuk instrumen non-test, kedua validator yang menguji berkomentar bahwa instrumen non-test kami yang menggunakan skala Likert dan observasi tersebut sudah baik dan layak serta sudah bisa diuji cobakan kepada siswa. Baiklah, poin kedua dari analisis kualitas instrumen. Nah, itu ada uji coba instrumen. Nah, untuk menganalisis kualitas instrumen, kami menggunakan 20 siswa SMP atau MTS kelas 8 dari berbagai sekolah. Dalam mencari responden, kami mengalami sedikit kesulitan dikarenakan siswa sedang ujian dan terkendala akibat pandemik COVID-19 sehingga kami menempuh beberapa cara agar kami dapat memperoleh responden sesuai target.
Adapun beberapa solusi yang kami lakukan ialah mulai dari meminta bantuan kepada validator untuk mencarikan beberapa siswa yang ada di sekolahnya. Selain itu, kami juga meminta bantuan kepada beberapa teman yang memiliki adik di bangku SMP kelas 8 atau 9 dan menyebarkan soal-soal tersebut kepada beberapa grup. Nah, selanjutnya itu kami melampirkan ada sebuah ini sampel saja dari kisi-kisi soal yang kami buat. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kami lampirkan dalam laporan akhir nanti. Nah, di sini kami ada kompetensi dasar, ada materi pokok, ada indikator pencapaian kompetensi, ada indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan butir soal. Nah, di sini seperti yang kita dapat lihat, materi pokoknya itu ada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada metode eliminasi, metode substitusi, dan ada grafik. Nah, di sini kami memiliki indikator soal seperti contohnya diberikan persamaan linear dua variabel, maka siswa mampu menentukan persamaan yang benar. Nah, di sini sesuai dengan butir soalnya seperti persamaan-persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan linear dua variabel adalah, nah ini merupakan soal ini mempunyai level kognitif C2 dan dalam bentuk pilihan ganda. Itu lebih lengkapnya akan kami lampirkan dalam laporan akhir. Nah, yang ketiga dari analisis kualitas instrumen itu ada validasi, butir tes, dan reliabilitas. Nah, dalam uji validitas dan reliabilitas di sini kami menggunakan aplikasi SPSS untuk mendapatkan Pearson correlation dan nilai SIG atau signifikan. Kemudian seperti yang teman-teman dapat lihat, ada sekitar 7 soal yang valid. Nah, bagaimana kami mengetahuinya? Kami mengetahuinya dari nilai SIG. Jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka instrumen soal tersebut dapat dikatakan valid. Nah, dan untuk menentukan nilai interpretasinya dapat diukur dari nilai Pearson correlation-nya. Untuk uji reliabilitas soal pilihan ganda dengan menggunakan SPSS didapati nilai Cronbach alpha senilai 0,476, yang mana dapat disimpulkan memiliki reliabilitas rendah. Nah, yang ketiga dari analisis kualitas instrumen itu ada validasi, butir tes, dan reliabilitas. Nah, dalam uji validitas dan reliabilitas di sini kami menggunakan aplikasi SPSS untuk mendapatkan Pearson correlation dan nilai SIG atau signifikan. Kemudian seperti yang teman-teman dapat lihat, ada sekitar 7 soal yang valid. Nah, bagaimana kami mengetahuinya? Kami mengetahuinya dari nilai SIG. Jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka instrumen soal tersebut dapat dikatakan valid. Nah, dan untuk menentukan nilai interpretasinya dapat diukur dari nilai Pearson correlation-nya. Untuk uji reliabilitas soal pilihan ganda dengan menggunakan SPSS didapati nilai Cronbach alpha senilai 0,476, yang mana dapat disimpulkan memiliki reliabilitas rendah. Baik, selanjutnya validitas dan reliabilitas soal uraian. Nah, dalam uji validitas dan reliabilitas soal uraian, di sini kami juga menggunakan aplikasi SPSS. Seperti yang teman-teman dapat lihat, ada sekitar 4 soal yang valid. Nah, kami mengetahuinya sama seperti uji soal pilihan ganda tadi, kami mengetahuinya dari nilai SIG atau signifikan. Untuk uji reliabilitas soal uraian masih dengan menggunakan SPSS. Didapati nilai Cronbach alpha senilai 0,458 yang mana dapat disimpulkan memiliki reliabilitas rendah. Nah, selanjutnya uji validitas skala sikap. Masih sama seperti yang tadi, masih menggunakan aplikasi SPSS. Seperti yang teman-teman lihat, ada sekitar 16 data yang valid. Nah, kevalidan data didapati jika nilai SIG atau signifikan lebih kecil dari 0,05 dan interpretasi diukur dari Pearson correlation-nya. Terus ada uji reliabilitas skala sikap. Nah, di sini kami mendapati nilai Cronbach alpha-nya senilai 0,912. Nah, dapat disimpulkan data ini memiliki reliabilitas sempurna.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Tommy Yuda Pratama tentang beda instrumen tes daya beda. Di sini ada dua jenis soal yang kami uji, yaitu pilihan ganda dan soal uraian. Untuk lebih mudah dalam mencari daya beda, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi seperti menggunakan Microsoft Excel, Anates, SPSS, dan sebagainya. Namun di sini kami menggunakan aplikasi Anates karena menurut kami Anates lebih mudah dan praktis digunakan. Adapun hasil data uji soal pilihan ganda yang didapatkan dari Anates dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah kami mendapatkan data hasil daya beda, lalu kami menganalisis daya beda berdasarkan kategorinya, yaitu jika nilai dari rentang 0,00 sampai 20 sama itu tergolong kategori butir soal jelek. Kemudian 0,20 sampai 0,40 butir soal tergolong kategori cukup, dan 0,40 sampai 0,70 butir soal tes tergolong baik, dan 0,70 sampai 1,00 butir soal tes tergolong kategori baik sekali. Jadi jika kita interpretasikan, maka soal nomor 1, 7, 8, dan 9 tergolong kategori jelek, lalu soal nomor 3, 5, 10, dan 14 tergolong kategori sedang, dan soal 4, 6, 11, 13, dan 15 tergolong kategori baik. Kemudian uji daya beda jenis soal uraian bisa dilihat pada gambar berikut. Dengan menganalisis data dari Anates seperti pada pilihan ganda sebelumnya, di sini pada soal uraian didapat beberapa kategori soal, yaitu pada soal 1, 4, 5, dan 6 butir tes yang tergolong jelek, kemudian soal 2 dan 3 termasuk butir soal cukup, dan 7, 8 termasuk kategori baik, dan soal nomor 9 dan 10 termasuk ke dalam butir tes sangat baik. Selanjutnya, mengenai indeks kesukaran instrumen tes. Untuk melihat tingkat kesukaran instrumen, baik itu pada soal pilihan ganda maupun soal uraian, kami menggunakan aplikasi Anates juga. Nah, data yang kami dapatkan dari Anates untuk soal pilihan ganda didapat hasil seperti pada tabel berikut. Dapat kita lihat bahwa soal nomor 1, 2, 4, 6, 8, 12 dan 13, 15 termasuk kategori mudah. Soal 3, 5, 7, 9, dan 11 tergolong kategori soal sedang. Nomor 10 dan 14 tergolong kategori sangat mudah. Lalu untuk jenis soal uraian sama halnya dengan data tingkat kesukaran yang kami dapatkan dari Anates pilihan ganda sebelumnya. Pada uraian juga didapat hasil seperti pada tabel berikut. Dapat kita lihat bahwa soal 1, 3, 6 termasuk kategori mudah, soal 7, 8, 9, dan 10 termasuk kategori sedang, dan soal 2, 4, dan 5 termasuk kategori sangat mudah. Kemudian yang terakhir yakni mengenai efektivitas instrumen tes untuk soal pilihan ganda, atau jika dalam aplikasi Anates itu disebutkan dengan nama kualitas pengecoh. Nah, suatu pengecoh jika tidak ada dipilih sama sekali oleh responden, berarti pengecoh itu jelek, atau bisa dibilang terlalu mencolok atau menyesatkan. Sebaiknya sebuah pengecoh yang baik mempunyai daya tarik yang besar bagi responden yang kurang menguasai bahan tersebut. Nah, baiklah. Di sini kami sudah menampilkan data kualitas pengecoh yang didapat dengan menggunakan Anates. Teman-teman dapat melihat pada gambar di samping. Ada beberapa opsi yang perlu diperbaiki dalam pilihan ganda kami, yaitu terdapat pada strip 2 dan 3. Namun untuk memudahkan kita bisa cukup mengganti yang 0 saja karena itu sudah dapat membantu sekali. Seperti contohnya di soal nomor 2, kita bisa mengganti pada opsi A dan B karena opsi A dan B nomor 2 tersebut tergolong kategori pengecoh yang jelek. Kemudian yang terakhir
yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis data penelitian yang dilakukan mengenai uji coba instrumen tes dan non-tes kepada siswa dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan pada soal ganda yang dibuat, terdapat 8 soal valid dan kategori soal yang dibuat penulis pada pilihan ganda termasuk mudah. Instrumen soal ganda tersebut tergolong memiliki daya reliabilitas yang rendah. Hasil uji tingkat kesukaran soal pada ganda pilihan ganda yaitu 2 soal terlalu mudah dan 5 soal dengan kategori sedang. Nah, berdasarkan hasil kualitas instrumen soal uraian, semua soal uraian terklasifikasi 6 soal tidak valid, 4 soal valid dan reliable sedang. Artinya, untuk soal pilihan ganda dan uraian sudah cukup bagus, hanya saja perlu variasi dan tingkat kesukaran untuk kedepannya ketika merumuskan soal. Lalu hasil uji validitas angket menunjukkan hasil yang baik, di mana dari 20 responden dan pertanyaan hanya 4 pertanyaan saja yang dinyatakan tidak valid dan jawaban siswa sangat memuaskan, di mana instrumen angket tersebut dinyatakan reliable. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi hasil pengembangan instrumen tes dan non-tes dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.